Nah, karena kerudung bukan budaya Arab, maka orang-orang Arab itu biasa nggak pakai kerudung. Pakai kerudung itu cuman kalau ada badai debu. Atau misalkan yang budak itu bahkan telanjang dada. Orang yang hidup dalam kesalahan tapi dia terus-terusan mencari kebenaran adalah lebih baik daripada orang yang hidup dalam kebenaran dan dia merasa sudah cukup di situ. Kita buka tanya jawab lagi. Oke, tadi kayaknya banyak yang keluar udah mulai ngumpul ya. Jadi silakan kita udah mulai ngumpul, bisa wudhu dulu ya, atau bisa ya apa bisa. Atau saya siram pakai kopi. Ini kita buka sesi tanya jawab ini dari tadi mungkin ada yang tanya jawab pertanyaan terbaik yang sesuai dengan konteks ini kita akan kasih hadiah ini. Ada notebook ya, spesifikasinya A5 size 104. Silakan ada yang bertanya, mungkin dari apa dulu? Sebentar, ada yang bertanya? Dari apa? Boleh, silakan. Kurang bisa di ini bukan Akang bisa menerjemahkannya barusan paham nggak? Oh nggak sama. Punten ini mungkin terlalu menggema atau kurang jauh. Oke, paham. Apakah kalau kita misalkan berpikir terus pakai akal maka kita akan bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Begini ya, sebenarnya yang kita pahami tentang Quran dan Sunnah itu bukan Quran dan Sunnah. Yang kita pahami tentang Quran dan Sunnah itu kebanyakan itu adalah penafsiran kita terhadap Quran dan Sunnah. Itu masalah yang paling pentingnya. Jadi misalkan begini ya, misalkan begini. Teteh pakai kerudung yang barusan. Itu syariat Islam bukan? Kata Quraisy Shihab, kerudung itu tidak wajib. Kata kebanyakan ulama, kerudung itu wajib. Nah, yang jadi masalah itu adalah di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa setiap perempuan itu harus menutupkan kain kerudungnya sampai ke dada dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa terlihat di surat An-Nur itu. Nah, kecuali yang biasa terlihat itu akhirnya memunculkan banyak interpretasi. Kata Quraisy Shihab, jilbab itu, kerudung itu bukan kerudung itu bukan kewajiban. Karena apa? Karena kerudung itu bukan budaya Arab. Setuju ya? Kerudung bukan budaya Arab? Setuju. Nah, karena kerudung bukan budaya Arab, maka orang-orang Arab itu biasa nggak pakai kerudung. Pakai kerudung itu cuman kalau ada badai debu. Atau misalkan yang budak itu bahkan telanjang dada. Nah, di dalam Al-Quran tutupkan seperti kecuali yang biasa terlihat. Artinya kecuali yang biasa terlihat di zaman itu, yaitu gak pakai kerudung. Jadi tafsirannya Quraisy Shihab. Makanya gak usah pakai kerudung. Kata yang satunya lagi, kata mayoritas ulama mengatakan bahwa yang sebenarnya itu adalah karena di situ ada tutupkan kerudung sampai ke dada, artinya ditutupin. Jangan mikir-mikir yang aneh gitu. Kata ulama yang mayoritas, kata ulama jumhur. Nah, dari sini pendapat mana yang kemudian kita terima? Ketika kita memilih pendapat mana yang kita terima, kita pakai akal.
Benar gak? Kita menerima, saya pikir pendapat Quraisy Shihab yang benar, saya pikir pendapat ini yang benar, karena ya ditutupkan. Nah, pernyataan itu adalah pernyataan akal kita, interpretasi kita pada ayat itu gitu. Nah, jadi ketika misalkan disebut apakah mungkin akal bertentangan dengan Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah yang dimaksud itu sebenarnya bukan Quran dan Sunnah yang geledegannya seperti itu, tetapi yang didasarkan pada tafsiran-tafsiran. Makanya saya mohon maaf ya, di dunia Islam ini gini, kalau misalkan ada satu orang ceramah bla 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 bla, wah jangan ikut ke ulama itu mah tidak mengikuti ulama bersanad. Nah, yang dimaksud dengan ulama bersanad berarti apa? Berarti harus mengikuti satu kelompok tertentu yang ada sanadnya. Kemudian yang satu lagi mengatakan bukan ulama bersanad tapi dalilnya yang bersanad. Nah, ini kan sebenarnya keributan antara NU dan Wahabi gitu ya. NU dengan Salafi gitu, atau kelompok Nusantara dengan kelompok Sunnah, ya istilah mereka macam-macam. Tapi sebenarnya dalam konteks itu mereka itu debat logika mereka, debat interpretasi mereka, debat akal sepenuhnya akal mereka, tapi dinyatakan bahwa itu adalah syariah. Gitu ya, dipahami ya. Nah, jadi yang benarnya itu yang seperti apa? Yang benarnya itu adalah bahwa Allah itu mewajibkan kita semua untuk menggunakan akal pikiran, mewajibkan sampai batasan tertentu. Batasannya itu apa? Yaitu kalau misalkan urusannya adalah urusan ketuhanan, gak usah diperdebatkan, gak ngerti juga kita, batasi saja hanya pada bagian yang itu, batasi pada bagian yang mungkin berfaedah dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Begitu. Jadi, apakah akal itu bertentangan dengan ini? Tidak. Akal itu pada akhirnya menjadi apa ini? Punten. Menjadi cara kita untuk mengaplikasikan wahyu. Jadi gak bertentangan, tapi cara untuk mengaplikasikan wahyu. Cara kita misalkan untuk mengaplikasikan wahyu. Wahyu itu memerintahkan kepada kita, misal ya, terjadi kerusakan di muka bumi gara-gara bla 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 bla, dan Tuhan akan memberikan musibah kepada orang yang bla 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 dan sebagainya. Itu teksnya begitu. Lalu kemudian si akal itu berpikir gimana caranya agar kita tidak merusak lingkungan. Begitu kan? Jadi akal itu sebenarnya adalah cara kita untuk mewujudkan wahyu. Begitu. Dengan cara apa? Tidak buang sampah sembarangan. Dengan cara apa? Tidak bakar sampah sembarangan. Dengan cara apa? Menghemat listrik. Kalau nggak butuh-butuh amat, matiin listriknya. Dengan cara apa? Dengan cara kalau bisa jangan pakai kendaraan bermotor seenaknya kemana-mana, karena itu merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, wahyu itu kemudian diterjemahkan dengan akal dengan cara seperti itu. Bukan kemudian mencoba atau memikirkan apakah wahyu dengan akal itu berbenturan. Tidak, pertanyaannya bukan seperti itu, tapi pertanyaannya adalah bahwa bisakah akal itu kita gunakan untuk mewujudkan atau memanifestasikan atau mengaplikasikan gagasan-gagasan yang tertera dalam wahyu. Semoga dipahami ya. Akang paham kan? Insya Allah, syukurlah. Oke, baik. Sebelum pertanyaan selanjutnya, teman-teman ada informasi dulu ya, teman-teman. Jadi, saat ini punya satu kawasan namanya Creative Youth Center. Creative Youth Center ini lokasinya ada di Cikorea atau di Purwakarta. Di sana kita lagi bangun sebuah pusat pendidikan yang namanya Rumah Sakit Sultan Darussalaam. Jadi teman-teman, semoga kedepannya bisa kita diskusi, kita belajar lebih dalam tentang teknologi, tentang sains ya, tentang ini ada yang lengkap perannya juga ya untuk kita belajar. Karena itu teman-teman, kita mengajak teman-teman untuk ikut berkontribusi terbaik dalam program pembangunan rumah sakit Sultan Darussalaam. Teman-teman bisa cek progres pembangunannya di Instagram cyj.wadumah atau cyj.wadumah. Silakan teman-teman bisa cek ya progres pembangunannya. Alhamdulillah saat ini sudah jadi untuk fasilitas asrama pembelajarannya kita lagi berfungsi di sana teman-teman. Nanti kita undang teman-teman buat berdiskusi ya, berdialektika di sana lebih bebas. Jadi konsepnya nanti konsep kita belajar Islam tapi di alam gitu ya. Di alam, di desa gitu ya. Soalnya nanti mungkin Pak Guru kita diskusi di sana ya. Oh iya, siap. Jadi kayak Baitul Hikmah lagi ya. Baitul Hikmah. Silakan teman-teman ya, dipersiapkan info terbaiknya. Yang mau kegiatannya ini selain ada tadi belajar diskusi ya, ada juga kegiatan-kegiatan ngebol di sana ya. Teman-teman yang punya sekolah ingin ngebol bisa ke kawasan CIC Wadumah ya. Di sana juga ada kafenya, insya Allah lebih nyaman untuk belajar. Cuma mungkin agak dingin karena di alam desa di atas
di bawah nanti untuk Malaya. Jadi nanti kami share nomor WhatsApp-nya teman-teman tulis nanti di absensi nanti kami share info seputar kegiatan dari CC. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ada lagi. Wah, Waduh. Oke, yang ini dulu deh, tempat tadi saya lihat pertama. Mungkin pertanyaan saya lebih ke cara sikap saya pertama. Jadi ini ada masih ada korelasinya dengan tema malam ini. Lebih tepatnya ingin mempertanyakan atau mungkin meminta pendapat kita dulu tentang tadi premis beragama itu. Kalau di Al-Quran berprinsip kalau ada larangan atau perintah maka ambil dulu, diambil dulu, kita laksanakan dulu. Nah, kemudian premis dari filsafat sendiri itu bagi saya adalah menjadi alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan demi memverifikasi apa yang telah diperintahkan dan dilarang. Jadi korelasi saya mengambil korelasi dari beragama dan filsafat itu kita ambil hikmahnya, kita ambil dulu apa yang diperintah dan dilarang, laksanakan atau dijauhi dulu, baru setelah itu nanti kita ambil hikmah datang belakangan melalui ilmu pengetahuan dan riset gitu. Karena ilmu pengetahuan dan riset itu pasti tidak lepas dari yang namanya filsafat sebagai metodologi. Jadi ini mah bukan pertanyaan ya, tapi minta pendapat. Kalau misalkan Baraya memiliki sikap seperti itu, bahwa ketika saya mendapatkan wahyu kemudian saya akan berusaha menjalankan sebaik mungkin, apakah itu larangan berarti saya juga ikut menolak larangan itu, ikut tidak melaksanakannya. Kalau itu perintah maka saya laksanakan, dan setelah itu saya mulai berpikir tentang bagaimana cara mengaplikasikan dan sebagainya. Ya silakan saja. Itu saya nggak bisa bilang itu adalah sikap yang baik dan saya bilang itu adalah sikap yang buruk. Jika Baraya misalkan menyebut bahwa itu adalah cara berpikir Baraya adalah yang seperti itu, maka jawabannya bukan dari orang lain, tapi jawabannya adalah ketika Baraya melaksanakan itu, apakah bahagia atau enggak? Apakah Baraya tiba-tiba gak ada kretek hati untuk ini itu dan sebagainya? Ya silakan lanjutkan. Jadi pengalaman pribadi untuk bisa memunculkan hal-hal yang spekulatif itu kalau misalkan ditanyakan kepada pihak yang lain, itu akan memunculkan jawaban yang subjektif. Begitu. Jadi karena apa? Karena setiap orang pikirannya akan berbeda-beda, setiap orang pengalamannya akan berbeda-beda. Kalau misalkan akan sampai pada batas itu berarti akan menjalankan dulu perintah dan sebagainya dan kemudian mencoba untuk mengikuti. Nah, ini ini adalah model yang tadi saya sebut sebagai contoh Al-Kindi gitu. Yang tadi itu. Jadi Al-Kindi itu nggak berpikir bebas. Nggak filosof beneran dalam tanda kutip. Karena apa? Karena dia sudah punya iman sendiri, kemudian iman itu dilingkupi oleh kekuatan nalarnya, kekuatan akalnya untuk memberikan pembenaran-pembenaran. Ini juga yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Ini juga yang kemudian dipahami oleh Abduh dan banyak sekali orang-orang yang berpikiran sama seperti Akang gitu. Tetapi apakah itu benar atau tidak, ya jalani aja dulu gitu. Insya Allah kalau misalkan Akang menjalani kemudian tersesat, ya tersesat di jalan yang benar itu. Nurutan si etanya. Nurutan Kang Habib. Ya begitulah kurang lebih. Insya Allah lah. Kalau gini Kang, kalau misalkan Akang berusaha untuk mencari ada kutipan yang entah itu kutipan dari siapa, tapi biasanya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Entah itu benar atau tidak, tapi dikatakan orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kesalahan tapi dia terus-terusan mencari kebenaran adalah lebih baik daripada orang yang hidup dalam kebenaran dan dia merasa sudah cukup di situ. Saya nggak tahu itu benar Ali bin Abi Thalib atau bukan, dan saya juga nggak tahu apakah dia benar atau enggak. Tapi kalau misalkan Akang pengen jawaban yang seperti itu, ya itu mungkin relevan gitu. Begitu Kang. Mana lagi tadi yang ngacung?
Dari apa dulu? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Sebentar. Oke, belum ada ya. Dari Ikhwan. Oke, sebelah sana nih pertama tadi. Karena bagiannya waduh, pasti atau Siap, cip. Langsung dijawab ya. Tahu kenapa namanya Siti Jenar? Tidak ada, sampai sekarang juga tidak ada akademisi yang yakin dari mana nama Siti Jenar. Tetapi Siti itu khas Persia. Jadi kalau misalkan Baraya dengar Siti Aisyah, Siti Khadijah, nah, misalkan pakai Siti-Sitian, itu berarti masuk dari budaya Persia. Karena salah satu pintu masuk ke Indonesia Islam itu lewat Persia dulu. Makanya pernah belajar ngaji, tapi belajar ngajinya tuh diajarinya tuh Jabar, JR, pernah? Nah itu PS, ini PS. Nah itu bukan bahasa Arab ya, itu bahasa Persia. Jadi itu adalah bukti atau salah satu bukti atau salah satu indikasi bahwa Islam tersebarnya dari Persia. Nah kenapa, apa hubungannya dengan Persia? Nah orang-orang yang tadi disebut itu Al-Halaj, Al-Bustami, kan namanya Al-Bustami itu diambil dari kata Bustam yang ada di daerah Persia. Jadi memang wilayah Persia itu